Kalau dia melapor, sesungguhnya sedang membuka aibnya sendiri. Itu berat sekali. Dan anak-anak itu pasti takutnya itu takut malu juga ya, antara takut membuka aib sekolah, kemudian nanti ada risiko-risiko besar yang harus dia terima dari owner atau dari guru atau dari kepala sekolah, juga takut membuka aibnya sendiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumalah Multazam. Nih udah kangen nih Pak, udah berapa hari kita nggak? Berapa lama kita? Iya. Baru 3 hari. Baru 3 hari ya? Empat kayaknya 4 hari ya. Tapi 4 hari karena biasa kita upload tiap hari. Tiap hari, jadi agak lama. 4 hari kerasanya lama. Karena kemakan kegiatan syawalan, terus pergi ke Palembang, ya tak? Jadi ini Pak, untuk pemanasan dulu Pak sebelum kita nanti masuk meneruskan materi-materi kita terkait pendidikan abad 21. Kita brainstorming dulu. Yes. Saya ini belum lama nih Pak baca berita di suaramalang.id. Itu kasus ini loh Pak yang lagi rame juga nih ya. Nah ini sahabat muda, jadi memang belum lama ini. Mungkin kalau kita sudah baca ya, berita-berita juga banyak sudah ada di Google dan di medsos. Kasus dugaan pelecehan seksual di SMA Selamat Pagi di Kota Batu. Dan kalau kita baca beritanya nih Pak, itu ada 2 kasus Pak. Katanya diduga pelecehan seksual dan rata-rata kebanyakan yang melaporkan itu justru anak-anak alumni. Itu. Dan yang kedua adalah dugaan katanya eksploitasi ekonomi. Nah, saya ini 2 topik ini kayaknya menarik ini. Satu lagi kayaknya ada. Kayaknya ya. Kekerasan verbal kalau nggak salah. Kalau saya baca sih cuma 2 tadi. Oke. Nah, kayaknya ini menarik ya sahabat muda ya, kita bahas satu persatu. Untuk terkait ininya Pak, sebelum kita ke pelecehan seksual ya Pak, kalau saya tuh kok malah lebih menarik di eksploitasi ekonominya juga. Kenapa ya? Yang bikin saya penasaran tuh gini Pak. Karena mungkin di berita kan tidak terlalu jelas kan, nggak terlalu dibahas juga mengapa kok dikatakan pelecehan bukan pelecehan, eksploitasi ekonomi. Kalau kita baca sekilas ya sahabat muda ya, di situ kan ditulis bahwasanya SMA Selamat Pagi Indonesia itu adalah sekolah swasta yang memberikan sekolah gratis untuk kaum miskin. Dan mungkin anak-anak yatim ya. Nah, itu kan bagus tuh Pak. Sangat bagus kan. Terus yang kedua dikatakan di situ anak-anak diajarkan berbisnis, diajarkan cara inovasi produk. Terus mereka itu kan bagus juga kan Pak. Ya kan? Bahkan diajarkan berbisnis itu di dalamnya ada simulasi manajemen. Jadi ada yang jadi direktur, ada yang jadi manajer gitu. Keren banget tuh. Dan itu real. Iya real, itu keren banget ya Pak. Bukan simulasi, malah itu real, bisnisnya beneran. Ini malah saya penasaran kepingin kesana ini Pak. Aku tuh pernah ikut seminar beliau di Bandung. Ya ini pemiliknya? Ownernya. Saya itu. Dan ini kan yang kena kasus kan juga ownernya Pak. Iya. Saya itu pernah diajak oleh Pak Helmi F. Bandara. Ini salah satu trainer dan coach Indonesia juga. Oh iya tahu. Pas saya datang ke Bandung terus Pak Helmi itu, Pak Jumalah, ini ada seminar bagus. Saya nggak ada waktu. Wis toh disempatke. Pak Jumalah nggak usah beli tiket, tak kasih tiket karena dia punya tiket nganggur. Dari Eman-Eman kan sudah dibayar. Akhirnya saya datanglah mengikuti seminar itu. Ya, beliau dikabarkan adalah orang MLM. Ya, terus terang saja saya MLM itu tidak terlalu tertarik ya. Sehingga saya tuh dikasih brosurnya tuh enggak lah, aku nggak ikut gitu. Ini bener-bener bagus ya Pak Jumalah datang, kita sambil ketemuan. Akhirnya saya ketemuan dan kemudian saya hadir. Saya terperanjat sekali. Ternyata beliau punya sekolah yang dahsyat luar biasa, namanya Sekolah Selamat Pagi di Batu Malang. Dan presentasinya. Itu tahun berapa itu Pak? Mungkin 2-3 tahun yang lalu ya saya hadir itu ya. Iya, oke. Dan presentasinya sangat memukau. Sudah lama ya sekolahnya itu ya. Ya, jadi terlepas dari pelecehan seksual nanti bagian yang tersendiri ya sahabat ya. Saya ingin cerita tentang sekolah itu dulu. Jadi memang sekolah itu merekrut atau menerima siswa-siswa dari orang yang tidak mampu. Dan beliau itu punya, di samping donasi beliau dirinya sendiri, ownernya, itu juga mendapatkan donasi dari luar.
Kan anak-anak yang disuruh presentasi. Keren ya. Dan di situ kalau saya baca juga Pak sekilas kan mereka di sekolahan itu menerapkan kurikulum life skill. Life skill ya. Kan? Nah ini kan apa ya, kalau saya bilang selain keren, ini kebutuhan ya kan, dimana sekarang banyak pendidikan-pendidikan yang belum mengakomodir itu kan, masih hanya berbau akademik gitu kan, tidak anak-anak tidak langsung dibawa ke dunia life skill secara jelas gitu, secara langsung gitu kan. Nah ini sahabat muda, ini ada dua sisi ya, jadi kita tidak bicara sisi negatifnya saja, tapi juga sisi positifnya. Nah, sisi positifnya ini di mana sekolah Selamat Pagi Indonesia ini punya kurikulum yang bagus gitu kan. Bahkan kurikulum ini ditujukan untuk anak-anak yang kurang mampu, itu kan otomatis juga ikut membantu menyelesaikan permasalahan negara. Ya kan Pak? Karena otomatis kan anak-anak yang dari keluarga tidak mampu atau anak-anak yatim yang nantinya bisa menjadi permasalahan dalam pemerintah negara ini bisa diselesaikan karena sudah diberi skill kan. Nah, tapi yang jadi pertanyaan saya tuh Pak ya, kenapa kok itu dikatakan eksploitasi ekonomi ya? Dikatakan eksploitasi ekonomi, menurut yang saya baca ya, itu anak-anak dipekerjakan, diberikan janji-janji gaji, tetapi ternyata tidak keluar duitnya. Kira-kira itulah, kurang lebihnya itu. Maka disebut eksploitasi ekonomi. Sebetulnya bukan hanya eksploitasi ekonomi, yang diungkap oleh pengacaranya itu adalah juga bukan pengacara ya, pembela. Pokoknya yang melaporkan lah, yang dilapori lah itu juga ada eksploitasi verbal kalau nggak salah, atau kekerasan verbal istilahnya. Intinya begini, anak-anak itu disuruh presentasi, sudah dikasih skrip oleh ownernya, itu sudah dikasih skrip. Nah, kalau anak-anak itu keluar dari skrip dan tidak seperti apa yang diinginkan oleh trainernya atau ownernya itu, maka anak-anak itu nanti dimarah-marahi sampai diumpat-umpat. Oh gitu, berarti itu gitu ya Pak, istilahnya kayak memanfaatkan anak-anak gitu ya. Mungkin tuduhannya begitu. Seperti ya, itu, ya. Mungkin tuduhannya begitu. Jadi ada eksploitasi verbal, ada eksploitasi ekonomi karena dijanji-janji dibayar tetapi ternyata nggak keluar duitnya gitu ya. Tapi sebetulnya yang dua ini ikutan. Yang nomor satu itu sebetulnya adalah eksploitasi seksual. Dan itu menurut saya yang paling memprihatinkan. Terlepas dari eksploitasi seksual itu, sekolah ini di mata saya sebelum saya mendengar kasus ini, dahsyat, hebat. Iya. Nah oke lah, berarti untuk eksploitasi ekonomi udah terjawab ya Pak. Kalau dari sisi pelecehan seksualnya Pak, kalau kita bicara ketika anak-anak pelecehan seksual, dan di situ kan dikatakan anak-anak yang melaporkan itu kebanyakan adalah yang sudah lulus, alumni kan. Berarti dia kan saat dia mengalami itu di sekolah dia nggak berani melaporkan. Nah, ada beberapa ada beberapa poin yang kayaknya contoh gini. Kenapa kok dia tidak berani ke semua guru? Maksudnya kan anak itu kan di keterbukaan dengan guru, bisa jadi dia takut dengan guru satu, berani dengan guru yang lain, atau terbuka dengan guru yang lain. Nah ini kenapa? Apakah di sekolah itu guru-gurunya itu juga bagaimana gitu kan? Kok bisa anak-anak itu tidak terbuka juga dengan guru-guru yang lain gitu loh, dengan adanya eksploitasi pelecehan seksual itu gitu kan? Dan yang kedua berlangsung lumayan lama kan ya, kita nggak tahu kan Pak itu berapa lamanya ya, karena di berita juga nggak begitu jelas kan. Nah itu trauma ataupun gangguan emosi untuk anak-anak tuh gimana ya Pak ya? Pasti kan berat banget itu anak. Sangat berat pasti. Karena kalau dia diperlakukan seperti itu, kalau dia melapor, sesungguhnya sedang membuka aibnya sendiri. Itu berat sekali. Dan anak-anak itu pasti takutnya itu takut malu juga ya antaranya. Iya, antara kalau dulu waktu masih sekolah itu antara takut membuka aib sekolah, kemudian nanti ada risiko-risiko besar yang harus dia terima dari owner, ya toh? Atau dari guru atau dari kepala sekolah, juga takut membuka aibnya sendiri. Iya, malu itu kan. Iya, itu kan membuat anak lalu tidak berani. Nah, sekarang berani pada mengungkap itu karena ada kasus. Jadi sekalian anak-anak yang lama itu menjadi korban, mereka juga kemudian memberikan laporan-laporan. Iya. Dan pelecehan seksual ini kan begini Pak, kalau saya melihat itu frame pelecehan seksual ini kan luas ya Pak. Apakah dengan
kata-kata itu juga dikatakan pelecehan Oh enggak, seksual? lebih dari itu. Apakah dengan dia dipegang, maksudnya itu Ya. tuh seperti apa gitu loh, Nah, itu pelecehan seksual ini? saya juga tidak berani menjelaskan. Nah, kalau menurut saya tuh begini, Pak. Enggak jelas di situ ya. Jadi menurut saya kalau mungkin dari pemerintah juga harus ada kayak aturan yang jelas gitu loh, Pak. Masalah terkait hal-hal seperti ini. Karena bisa jadi ada memang kepribadian karakter guru yang memang apa ya, kalau bicara ataupun kalau sama siswa perempuan itu ngakrapi gitu loh, Pak. Nah, itu tuh kadang tuh ada yang juga menjurus ke sana seperti itu. Nah, itu tuh kayaknya sekarang ini nih semakin kabur juga loh, Pak, untuk batasan-batasan dikatakan pelecehan seksual itu juga seperti apa kan nggak ada yang jelas. Nah, ini kalau saya lihat di berita ini Komnas Anak. Nah itu Komnas Anak itu maksudnya. Nah, ini itu mengatakan Ketua Komnas Perlindungan Anak, Komnas PA ini Aris Merdeka Sirait mengatakan mayoritas yang menghubungi adalah para alumni SMA Selamat Pagi Indonesia. Sejak dibuka 2 hari, menyampaikan apa yang sedang terjadi pada saat mereka sekolah. Ya. Dan saat ini mereka sudah alumni. Ada juga yang memberikan informasi aktif sampai hari ini di SPI. Jadi, ya tadi seperti tadi, Pak, anak-anak itu kok akhirnya melaporkannya ketika dia sudah alumni, apakah dia adik-adiknya juga. Ini seperti apa nih, Pak? Komnas ini harusnya telusurnya itu harus jelas loh, Pak, konkret, karena kalau enggak nanti itu akan rancu di masyarakat ini akan rancu. Kalau saya tidak ingin menyoroti persoalan yang sesungguhnya terjadi ya, karena itu kan masih proses. Kita kan juga tidak tahu detailnya seperti apa. Jadi anggap saja, karena ini kan ternyata kemudian menjadi viral, anggap saja ini parah misalnya. Ya. Sebetulnya yang perlu kita jaga adalah anak-anak kita. Dan juga ini, Pak, ya, agar sekolah lain itu juga nanti bisa jadi pelajaran. Ya. Jadi diselesaikan sampai tuntas. Betul. Agar jadi pelajaran buat sekolah-sekolah lain. Karena kalau ini nanti dibiarkan mengambang seperti ini. Sebetulnya bukan hanya ini loh. Dulu di Jakarta kan pernah ada sekolah internasional. Nah, itu kan harusnya dituntaskan. Iya. Agar sekolah-sekolah lain itu juga bisa mengambil pelajaran. Jangan terus nanti kejadian lagi ya. Anak yang jadi korban gitu loh, Pak. Betul. Lanjut, Pak Jumala tadi. Kita sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini poinnya. Iya, karena di Move Up TV ini kan bagaimana kita mendidik anak-anak untuk keluarga kita menjadi well-being. Nah, terus apa yang bisa dilakukan orang tua untuk menghadapi situasi ini? Bu Zaki sudah ada ide? Ada, silakan. Kalian sahabat muda, saya ada 3 tips ya. Jadi yang pertama itu kita beri pemahaman ke anak. Jadi kita bangun dulu keterbukaan ya sama anak. Jadi dimana anak itu bisa bebas mengatakan apapun ke kita. Hal-hal yang misalkan tabu sekalipun mereka harus bisa berani ngomong sama orang tuanya ya. Iya. Good. Berani ngomong gitu. Hal tabu ya, mungkin kita juga orang tua mungkin juga kalau kita ngomongkan hal-hal yang tabu juga jangan kita malu-malu juga depan anak. Ya. Karena kalau kita orang tua kadang juga nutup-nutupi hal tabu itu juga akhirnya anak-anak juga nutupin juga. Ikut tabu juga. Nutupin juga. Dan memang ini nggak mudah sih, Pak, nggak mudah juga. Banyak cara ya dan mungkin kita kembali ke karakter keluarga kita masing-masing, bagaimana kita bisa menjalin keterbukaan anak-anak dengan dalam hal seks gitu ya, dalam hal seksual. Nah, yang kedua ini bagaimana orang tua bisa membuat anak itu berani untuk menolak atau berani untuk Pak, istilahnya membalas gitu loh, berani untuk mengatakan tidak gitu loh ketika gurunya atau gurunya ini. Di situ poinnya. Jadi jangan terus anak ketika ini dia takut terus dia pasrah gitu. Nah itu, jadi anak tuh harus berani. Apakah dia lari? Jadi langsung aja. Kalau saya tuh Pak langsung aja bekali anak. Kamu kalau nanti ada gurumu ini lari aja gitu. Atau kamu itu mesti dibekali dari rumah. Pak, jangan gitu, Pak. Aku ini loh, Pak, nanti aku bilang itu mesti dibekali dari rumah. Kalau nggak pernah ada bekal itu, dia nggak berani. Iya, jadi langsung aja kita kasih simulasi contoh ya, Pak ya. Betul. Ke anak-anak kita ya, gitu. Terus yang ketiga, buat topik-topik diskusi dengan anak-anak kita dengan topik-topik yang ada. Nah, mungkin misal dengan contoh nih, kasus SMA Selamat Pagi Indonesia ini mungkin bisa kita jadikan bahan diskusi kita dengan anak-anak di rumah.
sambil makan atau sambil santai gitu, ngobrol-ngobrol kalau ada kasus seperti ini. Nah, nanti kalau kalian mungkin menghadapi seperti ini, bagaimana kalian harus bersikap, bla bla bla. Nah, ini mungkin dengan diskusi itu anak-anak tuh jadi, oh iya ya, kalau aku nanti akan begini tuh aku harus begini gitu. Jadi kita diskusi dengan anak. Itu Pak, 3. Ya, prinsipnya mirip dengan Bu Zakia, tapi saya ingin nambahkan satu lagi, yaitu kekuatan iman. Ya, atau mental spiritual kita harus kuat. Jadi tanamkan keimanan yang kuat, akidah dan akhlak yang kuat, sedemikian sehingga dia berani menolak. Tadi kembali ke berani menolak, ya toh. Tetapi dasarnya adalah akhlak dan akidah. Kalau akidahnya kuat, akhlaknya jelas, bahwa apabila ada yang seperti ini harus berani menolak. Ya, harus berani menolak dan kemudian cari pertolongan. Itu harus berani. Iya. Dan itu kudu ditanamkan dari rumah. Kalau nggak ditanamkan dari rumah, mungkin tidak ada vocabulary untuk menolak, itu nggak ada di otaknya. Iya. Dan dia kayak nggak cara menolaknya gimana, itu kan kayak nggak tahu juga. Nah, Iya. kalau langsung dan aja itu kita perlu memang disampaikan, cara menyampaikannya dengan diskusi kah, dengan apa. Tapi memang harus anak dibekali. Iya. Nah, kalau kamu di rantau, nanti kalau ada sesuatu, ada begini, kamu harus berani menolak dan cari pertolongan. Dan kemudian segera sampaikan kepada orang tua masing-masing. Saya kira itu tambahan. Ya, saya cukup. Cukup. Demikian sahabat muda, video kita kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan Amin. kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini sehingga kita bisa memberikan bekal untuk anak-anak kita insya Allah dalam menghadapi kehidupannya. Amin. Kami mohon maaf kurang lebihnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.